Salam, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan berita firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada, dan lebih khusus jemaat GPI Sola Gracia. Saya akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kembali kami boleh berjumpa walaupun hanya melalui tayangan video ini. Hamba-Mu akan menyampaikan berita firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini. Karena firman-Mu adalah makanan rohani dan pikiran kami, agar kami kuat, kami mampu untuk kami menghadapi keadaan apa yang sedang terjadi. Tuhan, terima kasih, berfirman-Lah bagi kami semua, dan di dalamnya kami boleh menikmati Tuhan. Siap dengar firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca satu ayat dalam kitab 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya lanjut ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Ayat ini memberikan satu singgungan tentang keadaan bahwa penderitaan dan persoalan di dalam hidup ini bisa saja menjadi orang tawar hati. Iya. Tapi Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus agar supaya mereka jangan tawar hati. Dari pribadi Rasul Paulus dia mengungkapkan, kami tidak tawar hati. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, masalah persoalan pergumulan hidup bisa menjadikan orang tawar hati. Kitab Amsal mencatat dalam tulisan firman Tuhan, apabila engkau dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Nah, ketika engkau tawar hati dalam kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya bahwa ketika seseorang dalam kesesakan lalu kemudian dia tawar hati, maka dia nggak memiliki kekuatan, dia nggak memiliki lagi kemampuan, maka dia ada pada posisi lemah. Nah, firman Tuhan ingatkan kita, saudara-saudara, bahwa dalam kehidupan ini, dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, bukan berarti kemudian kita tidak dihadapkan pada berbagai hal, persoalan dan pergumulan. Konteks ayat di sini penderitaan. Iya. Ada banyak orang di luar sana dalam konteks penderitaan sebagai ujian. Dia nggak mampu, dia tawar hati, saudara-saudara. Dia menyerah, ya, dia putus asa. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang tawar hati, yang menyerah dan putus asa itu, maka dia nggak akan ada kekuatan untuk dia mau bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari kepada sehari. Kita memerlukan kekuatan Tuhan di dalam Roh Kudus, ya, yang melawat, yang menjamah saudara-saudara sekalian, sehingga kita dikuatkan, kita dimampukan untuk kita bisa menjalani kehidupan hari-hari ini. Rasul Paulus dalam tulisan kitab 2 Korintus pasal 4 di sini menulis tentang keadaan yang pernah dia alami, saudara-saudara. Iya, dia pernah ditindas, dia pernah dianiaya, dia pernah dihempaskan dan lain sebagainya. Artinya itu adalah 1001 persoalan yang dia alami di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu saudara-saudara, apakah saudara pernah mengalami penindasan, atau mungkin sekarang saudara sedang dalam penindasan itu, atau engkau sedang teraniaya, iya, atau engkau sedang dihempaskan, engkau tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar, saudara-saudara. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari engkau jangan sampai tawar hatimu. Engkau harus memiliki satu keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan ada dan Tuhan mengerti siapa engkau. Dia sanggup untuk memberikan engkau kemampuan dan kekuatan ketika kita membuka hati untuk Dia masuk di dalam hatimu, di dalam batiniamu, untuk membaharui kehidupanmu, saudara-saudara. Nah, selanjutnya dalam tulisan firman Tuhan di sini, ayat 4 dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dikatakan begini. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Iya, saudara-saudara. Nah,
Ayat ini memberikan kesimpulan sementara dalam konteks kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan bahwa kita adalah pelayan. Iya. Nah, sebagai seorang yang dipanggil Tuhan sebagai pelayan, maka firman berkata, engkau harus sabar menghadapi kesesakan, penderitaan, dan kesukaran dalam hidup. Iya, saudara-saudara. Dalam tulisan kitab Perjanjian Lama, ketika Ayub dia mengalami satu kesesakan, penderitaan dalam hidup, dia mau sabar. Begitu juga dengan saudara dan saya, kita mau sabar. Amin, saudara. Sebagai pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, mengiring akan Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jangan pernah engkau tawar hati. Iya. Kalau engkau tawar hati akan membunuh karakter kehidupanmu. Ya, dalam artian adalah engkau nggak akan memiliki lagi satu kegairahan di dalam kehidupan ini. Iya, ketika engkau tawar hati. Saya pernah uraikan di Sola Gracia, orang yang tawar hati, maka dia akan merasa segala sesuatu dalam konteks kehidupan yang tawar, sedang mengalami tawar hati, sudah dikasih Tuhan, bahwa dia akan merasa hidup ini nggak ada artinya. Tapi percaya sudah dikasih Tuhan, pribadi kita ini adalah pribadi yang berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Iya. Maka itu sebabnya sebagai orang percaya umat Tuhan, mari saudara-saudara, katakanlah di sekitar kita ada kesesakan, kesusahan, penderitaan dan sebagainya ada di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan berikan jaminan dalam kehidupan ini. Mari, engkau jangan pernah tawar hati. Sebagaimana ketika firman datang kepada Yosua, engkau jangan kecut dan tawar hati. Nah, pesan kepada Yosua dalam dia memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Kalau dia kecut dan tawar hati, mustahil dia bisa akan masuk tiba di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang mendengarkan akan tayangan ini. Ayat selanjutnya, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Iya, Rasul Paulus menulis penderitaan ringan. Seperti apa bobot penderitaan ringan itu, saudara? Kita tidak tahu seperti apa. Tetapi menggambarkan apapun yang kau alami, nggak berat, itu penderitaan ringan. Mungkin aku akan berkata ini sudah terlalu berat, tetapi firman berkata enggak, itu ringan. Mengapa itu ringan? Menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita memang terkadang kita harus melewati proses-proses demikian. Kalau kita tidak melewati proses-proses demikian, kita tidak akan menjadi pribadi sama seperti emas yang dibakar untuk tampil jadi menjadi emas yang murni. Kita tidak akan menjadi seperti pisau yang terus diasah untuk tajam, saudara-saudara. Iya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal. Penderitaan apa yang saudara alami dalam hidupmu? Iya. Mungkin engkau sedang mengalami penderitaan secara badani, secara medis engkau sakit. Iya. Atau mungkin engkau sedang mengalami penderitaan secara psikologis karena engkau tertindas. Iya. Engkau teraniaya. Engkau tidak dianggap. Iya. Tapi saya mau sampaikan firman Tuhan berkata dalam tulisan firman Tuhan di sini. Di balik dari semuanya itu, ketika kita mau tetap berharap percaya kepada Tuhan, ada kemuliaan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Ada kemuliaan yang dari Tuhan menjadi bagian saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di waktu yang terbatas ini saya mau sampaikan kepada kita. Jangan pernah engkau tawar hati menghadapi keadaan apapun. Percaya Yesus ada menyertai engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Dia ada memberi pertolongan, memberi kekuatan, beri damai sejahtera, beri sukacita dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Asalkan kita membuka hati dan dia mau masuk di dalam kehidupan engkau dan dia mau menyatakan setiap pertolongan dan rencananya di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan saya berdoa. Tuhan, terima kasih lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami sadar bahwa di sekitar kami ada banyak hal yang kami hadapi. Ada banyak hal yang kami rasakan, tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Kesesakan, penderitaan, dan kesusahan yang ada di sekitar kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau sedang membawa kami pada satu tingkat-tingkat yang lebih lagi untuk kami menjadi pribadi yang bermutu berkualitas di hadapan Tuhan. Untuk mencapai pada satu tingkat kesempurnaan gereja, kesempurnaan jemaat. Untuk menjadikan pribadi kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, lawat umat anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Lawat dengan kuasa. Tolong mereka Tuhan. Hamba taruh seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Setiap kami semua yang mendengarkan tayangan ini.
Kalau ada di antara mereka yang susah, kami yakin Tuhan beri penghiburan. Ada lemah, beri kekuatan. Ada yang sedang mengalami masalah-masalah yang sulit sekalipun, kami percaya Tuhan sanggup untuk tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Lawat hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami dalam kami menjalaninya ini, kami terus kuat di dalam Tuhan. Kami tidak tawar hati kami, tapi kami terus memiliki semangat yang dari Tuhan untuk melayani dan mengiringi kami. Terima kasih Bapak. Masyarakat dalam tanganmu seluruh jemaat, Bapak, Ibu, anak-anak, anak mantu, cucu dan semuanya, biar terus dipelihara oleh Tuhan. Segala gangguan kuasa gelap roh iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih Bapak. Serahkan seluruh jemaat sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan dalam segala aktivitas. Tuhan tolong mereka Bapak di surga. Pelihara mereka dengan kasih-Mu dan berkat jasmani rohani jadi bagian mereka. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat sejahtera untuk seluruh jemaat GPD Sola Gracia khususnya. Amin.